Ini berbahaya. Orang seperti Anies ini kalau dibiarkan dia terus menjadi presiden, itu wah banyak sekali tuh kebijakan-kebijakan dia yang bakal merugikan kepentingan para konglomerat itu. Walaupun sebenarnya Halo sahabat Inspirasi News. Pengamat politik sekaligus jurnalis senior R. Suberno Arif berbicara soal alasan mengapa kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap disoroti sejumlah pihak. R. Suberno Arif mengungkapkan, awal persoalan kebijakan Anies Baswedan tidak lepas dari reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya ada harta terpendam dari reklamasi Teluk Jakarta tersebut. Mengutip dari kalkulasi nilai ekonomi terhadap reklamasi Teluk Jakarta yang disampaikan politikus PKB Daniel Johan pada 2017 yang dinilainya mencapai 500 triliun rupiah. Maka dari itu, kata Her Suberno, masuk akal jika Anies Baswedan selalu dikoyang dan jadi sasaran kritik dalam tiap kebijakannya. Jadi ada kepentingan bisnis besar di sini. Ketika Anies terpilih jadi gubernur, kan kemudian dibatalkan izin reklamasi di pantai utara Jakarta. Itulah kepentingan jangka pendek pada waktu itu, ujar Her Suberno Arif. Hal itu disampaikan Her Suberno Arif lewat videonya yang tayang di kanal YouTube Off the Record FNN seperti dilihat pada Kamis 11 Februari 2021. Her Suberno dalam tayangan video itu juga mengungkapkan, dalam jangka panjang ke depan para konglomerat akan mewaspadai kebijakan dari Anies. Mereka menurut Her Suberno khawatir kebijakan Anies bakal merugikan kepentingan para Taipan. Dan kalau Anies terus dibiarkan, maka mantan Mendikbud itu akan menjadi presiden. Wah, bakal banyak kebijakan yang merugikan kepentingan konglomerat, ungkap Her Suberno. Mengutip dari Hopes.id, Her Suberno Arif dalam tayangan videonya tersebut juga menilai dulunya Ahok merupakan eksperimen politik kelompok oligarki supaya kepentingan mereka bisa mulus. Ia pun mengingatkan kembali momen dulu sewaktu jelang pencalonan Gubernur DKI Jakarta, ada sekelompok pendukung teman Ahok yang muncul. Menurut Her Suberno Arif, teman Ahok ini muncul dengan narasi seolah-olah Ahok memang didukung luas oleh masyarakat Jakarta. Namun ternyata investigasi majalah Tempo menunjukkan teman Ahok dibiayai para Taipan. Selepas kedok teman Ahok terbongkar dan sebagai upaya untuk menghadang laju Anies, muncul branding dan narasi pilih mana, pemimpin kafir tidak korupsi dengan pemimpin muslim tapi korupsi, dan jangan pakai politik aliran. Ini adalah manuver untuk menutup calon lain bisa melawan Ahok, kata Her Suberno. Ia meyakini jika dulunya Ahok mulus melenggang jadi gubernur DKI lagi pada Pilkada 2017, maka langkah Ahok di politik nasional akan kian mulus. Bahkan bisa jadi, kata Her Suberno, gubernur DKI sebelum Anies itu akan menjadi calon wakil presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Dan kalau Ahok sudah terpilih, maka tinggal satu tahapan lagi ia menjadi presiden Indonesia pada Pilpres selanjutnya. Tapi skenario berantakan karena yang muncul Anies. Ini cilakannya Ahok. Anies itu antitesanya framing yang mereka bangun. Kebetulan Anies kerjanya bener. Ini kan membuyarkan skenario yang mereka bangun. Mereka sangat marah dan narasi Islam dan radikalisme terus mereka bangun, ujar Her Suberno Arif.